Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AJ Pijat Terapis tentunya. Oke, buat para penonton AJ Pijat Terapis, mohon maaf belum bisa melakukan atau membuat konten pijat seperti ini karena memang beberapa hari belakangan ini ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita ikutin, kita patuhi, karena memang demi keselamatan kita semua. Kita harus selalu menjaga jarak dan aktivitas pun selalu berkurang atau dibatasi. Jadi akan beraktivitas terlebih dahulu, jadi banyak di rumah, banyak beristirahat kerja gitu. Nah, jadi tapi di video kedepannya insya Allah akan ditingkatkan lagi, insya Allah bisa berjalan lagi, bisa membuat konten kembali dengan melakukan pemijatan. Nah, untuk saat ini mungkin hanya sedikit ulasan buat penggemar pijat tentang masalah manfaat pijat buat kesehatan tubuh kita. Oke, simak terus ya video. Pijat itu bukan sekedar hobi atau kebiasaan yang dilakukan seseorang, melainkan banyak yang kita dapatkan manfaatnya. Nah, karena pijat ini pijat tradisional yang sudah digunakan sejak zaman dahulu sampai saat ini. Karena metode ini sangat dibutuhkan untuk sangat efektif ya untuk kebugaran tubuh kita. Baik kita rasakan secara langsung maupun secara bertahap. Karena masalah pijat ini kadang tidak secara langsung. Ada dua hal ya. Pertama, ada yang bisa kita rasakan penyembuhannya setelah kita selesai pijat. Dan ada juga yang harus menunggu atau bertahap, menunggu beberapa saat kemudian atau beberapa lama kemudian untuk penyembuhannya. Mari kita ulas tentang masalah manfaat-manfaat pijat yang kita rasakan penyembuhannya setelah kita selesai melakukan pemijatan. Jadi ini efektif dan langsung kita rasakan setelah kita melakukan pijat. Yang pertama, kita bisa merelaksasikan tubuh kita, terus bisa melancarkan sirkulasi darah, melancarkan pencernaan, menghilangkan rasa pusing, mual, ya terlebih lagi jika kita masuk angin. Dan juga bisa menghilangkan rasa pegal dan nyeri, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Nah, dan lain sebagainya itu yang bisa kita dapatkan secara langsung. Biasanya seperti itu. Kalau kita setelah melakukan pemijatan, bisa langsung terasa efek dari penyembuhannya atau yang kita rasakan setelah kita lakukan pijat. Tapi ada juga yang harus bertahap atau menunggu beberapa saat kemudian. Ya, walaupun kita setelah melakukan pemijatan kadang tidak langsung gitu dalam penyembuhannya, seperti terkilir, terkeseleo atau cedera otot, nah ataupun sakit pinggang atau sakit tubuh kita yang kaku udah lama gitu. Nah itu butuh proses, jadi tidak instan setelah kita melakukan pemijatan langsung hilang. Nah namun ada juga yang langsung hilang, ada juga yang tidak, karena tergantung berat atau ringannya kondisi yang kita derita gitu ya. Kalau misalnya cederanya berat atau parah, mungkin ya butuh waktu gitu ya. Mungkin kalau ringan ya bisa terjadi langsung instan atau bisa langsung ada kita rasakan penyembuhan. Jadi memang ini harus digarisbawahi bahwa memang pengobatan itu butuh waktu. Dan biasanya kalau memang yang cedera atau terkilir ataupun yang sakit udah lama gitu, biasanya tidak cukup sekali untuk melakukan terapi pijat itu. Biasanya cukup membutuhkan 1 atau 2 kali ya itu untuk lebih maksimalkan penyembuhannya dan lebih bagus lagi. Jadi di dalam setiap pengobatan ya, baik medis maupun tradisional itu semuanya bagus. Nah, tergantung tepat atau tidak dalam menanganinya gitu. Kalau kita tepat dalam penanganannya, pasti akan menemui hasil yang lebih baik. Jadi tradisional pun bukan tidak baik, tradisional baik, medis pun baik, jadi sama-sama bagus dalam pengobatan. Nah tergantung kita yang bijak memilih mana yang pas dan yang cocok buat kesehatan tubuh kita, secara tradisional atau secara medis. Kalau memang masih bisa secara tradisional, nah kenapa kita tidak lakukan? Tapi kalau memang sudah tidak bisa secara tradisional, tidak ada hasil dan tidak memungkinkan karena terlalu parah harus ditangani dengan secara medis, maka lakukan secara medis.
Ya pastinya kita harus berusaha untuk lebih menyembuhkan kondisi tubuh kita akan lebih sehat lagi. Medis maupun nasional sama-sama baik, yang pasti kita berikhtiar untuk mencari kesembuhan, karena sehat itu jauh lebih daripada segalanya. Dan kita juga harus bisa memilih tempat atau siapa yang tepat untuk bisa mengatasi keluhan atau masalah kesehatan kita, seperti dokter atau terapi juga pun harus yang ahli benar-benar mengetahui. Jadi jangan sampai melukai atau mencederai tubuh kita nantinya. Nah, oke guys, jadi itu saja mungkin ulasan dari Algia Terapis. Semoga Algia Terapis bisa membuat konten video lagi ke depannya, dan mudah-mudahan aturan-aturan pemerintah ini masih tetap kita jalankan. Prokes dari pemerintah harus kita laksanakan semua aturannya demi kebaikan kita, demi kebaikan kita semua. Oke, buat kalian semua jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sukses selalu pastinya. Ikutin terus video-video Algia Pijat selanjutnya. Wassalam.